Para hambanya yang membawakan firman Tuhan, yaitu Bapak Michael. Mari kita silakan waktu dan tempat persilakan. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini adalah preaching pertamanya saya setelah saya lulus S2 Teologi, Bapak Ibu. Jadi kalau saya grogi mohon dimaafin ya Bapak Ibu ya. Oke, saya dimintain Bu Lydia sama Pak Tony, Mike, ayo kamu khotbah. Waduh, apa yang mau saya khotbahin, Bu? Ya kan? Oke. Tapi percaya nggak Bapak Ibu? Ketika saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau letakkan dalam firman saya untuk saya bisa share ke Bapak Ibu semuanya. Ada suatu pagi, percaya nggak Bapak Ibu, Tuhan suruh saya buka yang namanya Amos 5 ayat 4 Bapak Ibu. Syok saya waktu saya baca, carilah aku maka kamu akan hidup. Waduh. Jadi judul khotbah hari ini saya beri judul Carilah Tuhan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pertama kali lakukan ketika Bapak Ibu bangun untuk pertama kalinya? Pasti majority adalah cek handphone. Yang kedua, Betul atau betul? Apa yang Bapak Ibu lakukan, itu pun yang saya lakukan di masa lalu saya. Kedua, selain cek handphone adalah pertama kali adalah pasti ambil remote TV, buka TV, karena di depan kamar saya, di depan ranjang saya pasti ada TV. Teman saya dalam tidur maupun ketika saya bangun Bapak Ibu. Tapi seketika itu semua saya lakukan di masa lalu saya Bapak Ibu. Sampai satu titik mungkin sebagian kecil Bapak Ibu di sini yang tahu sharing saya waktu PDDMB yang berulang tahun ke-13 Bapak Ibu, di mana saya bersaksi 3 kali saya hampir mati Bapak Ibu. Pertama kali saya kecelakaan mobil saya hancur tapi saya nggak apa-apa. 2 bulan kemudian saya pingsan total selama sekitar 2 mingguan, tidak bangun, dan saya sampai dipegang, saya sampai divonis sama Prof Eka kalau saya kena demensia otak permanen. Artinya keluarga saya, istri saya harus siap sedia menerima yang namanya seorang Michael akan lupa ingatan secara permanen Bapak Ibu. Wow. 9 bulan Bapak Ibu saya berjuang dan saya pulih secara perlahan-lahan Bapak Ibu. 9 bulan. Hampir sekitar 9 bulan ketika proses saya pulih, tiba-tiba saya dihantam lagi kematian yang paling mengerikan adalah COVID. Saya kenanya Delta Bapak Ibu, di mana setiap hari, setiap jam kita akan selalu mendengar kematian demi kematian orang-orang, dan bahkan rumah sakit aja full. Bahkan saya nggak dapat kamar di rumah sakit sampai ada klien saya kirimin oksigen. Dan yang paling menghiburin hari ini adalah ada yang kirimin saya makanan, diantarin ke rumah saya, dan orang itu adalah temannya, dan orang itu adalah orang tua dari teman komsel atau teman gereja saya Bapak Ibu yang ada di depan ini. Tadi saya sampai kaget, oh kok masih ingat Bapak Ibu. Saya balikin lagi Bapak Ibu, 3 kali saya hampir mati. Mungkin saya akan ingat lagi apa yang menjadi kesaksian seorang Pak Chandra. Ya, nggak mungkin buat Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya kan? Kan ada lagu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Makanya hari ini saya mengingatkan Bapak lagi, Ibu semuanya, ayo kita kembali lagi refresh, kita ingat lagi, ya, kita kembalikan cinta kita yang mula-mula. Carilah Tuhan, carilah Tuhan. Come on.
Sejak 3 peristiwa itu Bapak Ibu, sejak 3 peristiwa itu, saya diingatkan sama Tuhan kalau hidup saya nggak ada artinya. Kalau bukan Tuhan, saya nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Kalau bukan karena Tuhan yang berkehendak, saya mungkin nggak ada di dunia lagi hari ini. Dan amazingnya Bapak Ibu, 3 peristiwa hampir meninggalnya saya berhasil melewati itu. Dan akhirnya pun saya berhasil lulus sekolah S2 teologi, magister teologi Bapak Ibu. Dan sejak saat itu saya bertekad dalam hidup saya Bapak Ibu untuk selalu cinta dengan Tuhan. Oke, mungkin Bapak Ibu boleh buka. Saya akan memulai ayat. Bapak Ibu boleh buka Matius 6 ayat 33 Bapak Ibu. Saya baca aja ya, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau hidup kita mau bahagia, kalau hidup kita mau benar, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala anugerah, segala berkat, segala kebaikan, segala hal-hal yang indah-indah Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Oke. Ingat, carilah Tuhan. Definisi mencari Tuhan, ya Bapak Ibu, mencari Tuhan seperti kita berusaha untuk dekat sama Tuhan. Ketika kita sudah berusaha untuk dekat sama Tuhan Bapak Ibu, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mengalami perjumpaan itu dengan Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita sudah tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita semuanya Bapak Ibu, kita melakukan semuanya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita semua. Itu yang namanya mencari Tuhan Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu di sini yang pengen mencari Tuhan? Lambaikan tangan. Awesome. 100% semuanya yang hadir di sini mau mencari Tuhan. Amin. Oke. Kalau kita cek di Alkitab Bapak Ibu, banyak sekali keyword yang kita bisa ketemu di dalam yang namanya mencari Tuhan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, why? Mengapa? Mengapa kita mau mencari Tuhan? Kenapa kita harus mencari Tuhan Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Mengapa? Saya akan membuka adalah karena kita diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Tuhan. Wong kita mirip loh, segambar dan serupa Bapak Ibu. Buktinya mana Mike? Mari Bapak Ibu kita buka yang namanya Kejadian 1 ayat 26. Sudah dibuka Bapak Ibu? Kejadian 1 ayat 26. Oke? Sudah buka? Kita baca bareng-bareng ya. Ada nggak di sini? Oke, saya bacain aja. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, huruf besar Bapak Ibu, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Awesome gak? Kenapa Tuhan gak ngeciptain yang namanya binatang, tumbuhan serupa dan segambar dengan Tuhan? Hanya kita yang di sini yang segambar sama serupa dengan Tuhan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu hari ini kalau mau tahu mukanya Tuhan kayak gimana, lihat kita, cermin aja. Mirip kok. Kita anak-anaknya Tuhan mirip kok sama Bapaknya di surga. Amin. Oke? Nah, terus kalau kita serupa dan segambar dengan Tuhan Bapak Ibu, kenapa kita harus cari Tuhan Bapak Ibu? Kenapa kita harus cari Allah Bapak Ibu? Ya, kalau kita
pengen tahu kenapa kita harus cari yang namanya Allah atau Tuhan Bapak Ibu, mari kita buka lagi Bapak Ibu. Di Keluaran 20 ayat 2. Mungkin Bapak Ibu yang ada buka Alkitab di handphone boleh buka Bapak Ibu. Oke, sudah buka Bapak Ibu? Kita boleh baca bareng-bareng Bapak Ibu? 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah Tuhan Allahmu. Oke, untuk lebih meyakinkan lagi, mari kita buka yang namanya Yohanes 14 ayat 6 Bapak Ibu. Sudah buka? 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Akulah alam, akulah Tuhan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu. Tidak ada yang lain selain kita harus dekat sama yang namanya Tuhan. Karena Dia adalah alamnya kita semua Bapak Ibu. Karena kita juga adalah serupa dan segambar dengan Allah. Dan hanya Dia, karena Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Gak ada yang bisa datang ketemu yang namanya Bapa di surga tanpa melalui Tuhan itu sendiri. Jadi kita harus ngalamin rasanya Tuhan kayak gimana Bapak Ibu. Ya, mau nggak mau sebagai anak yang tersayang, kita semua anak yang tersayang Bapak Ibu. Tersayang nggak? Kok yang amin cuma satu? Bapak Ibu semuanya tersayang nggak? Anak kesayangan Tuhan nggak Bapak Ibu? Yes, kita anak kesayangan Tuhan Bapak Ibu. Biasanya ya, kayak anak saya, karena saya sayang sama anak saya, pasti nggak usah anak saya minta apapun, pasti kita beliin ya. Bapak Ibu ngerasain nggak apa yang saya rasakan? Bapak Ibu yang sudah menikah ya, kalau sudah punya, pokoknya everything I do it for you, right? Sama. Kalau kita aja bisa memperlakukan itu dengan anak kita, masa Bapak kita yang di surga nggak memperlakukan kita? Everything you want in life, I will give it for you. Apapun yang kamu minta Bapak Ibu, pasti Tuhan berikan buat hidup kita. Amin? Oke? Jadi ingat, Tuhan itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita nggak bisa ketemu yang seperti ini selain kita ketemu yang namanya Tuhan Yesus. Oke? Pertanyaan berikutnya, Mike, Bapak Ibu, how? Caranya gimana Bapak Ibu supaya kita bisa bertemu yang namanya Tuhan Bapak Ibu? Ayo, caranya gimana Ibu? Doa. That's right, gila, keren. Salut, tepuk tangan buat Ibu dulu. The first thing, ya, hal yang pertama yang kita harus lakukan supaya kita bisa ketemu yang namanya Tuhan adalah berdoa. Oke? Berdoa kita dengan Tuhan itu sama seperti ketika kita ngobrol sama Bapak Ibu yang ada di sini. Ketika kita bangun ketemu anak kita, enggak, gimana tidur kamu, nyenyak apa enggak? Atau kita ketemu orang tua kita, papi, mami, gimana, sehat, tidurnya nyenyak? Seperti itu, berdoa sama Tuhan Bapak Ibu. Oke. Kita boleh buka kenapa kita harus berdoa Bapak Ibu? Oke. Kita buka ya Bapak Ibu di Kolose 4 ayat 2. Sudah buka Bapak Ibu? Saya bacain ya. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku di penjara. Dengan kita berdoa, kita bisa curhat. Setuju nggak? Saya curhat kok Bapak Ibu. Kan Tuhan bilang kalau kita berdoa nggak usah seperti orang fasik.
Bapak lihat, Bapak Ibu lihat ya, saya doa ya, saya ngucapin. Not like that, Tuhan nggak pengen. Bapak Ibu percaya nggak kan ada di Alkitab kan? Sembunyi masuk ke dalam kamar, matiin lampu, you curhat sama Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Makanya kenapa buat saya doa saya itu rahasia. Bahkan istri saya pun nggak akan tahu isi doa saya seperti apa. Itu kayak curahan hatinya saya kepada Tuhan. Kadang kok saya digituin ya sama orang, kok saya diciak ya sama orang ya. Ciak tahu ya, bukan makan loh. Ditipu. Ciak itu kan ada definisi makan, tapi ciak yang saya maksud adalah ditipu. Kok saya ditipu sama orang itu ya? Atau kok curhat nih hari ini? Kok bini saya kayak gitu ya Tuhan? Kok bini saya nggak support what I want to do? Kan bini nggak usah tahu kan, untung bini saya nggak datang Bapak Ibu. Tapi saya sering curhat Bapak Ibu. Kok hidup saya kayak gini ya Tuhan? Enak kalau curhat sama Tuhan gak ada yang ember. Ya, kalau Bapak Ibu curhat sama saya, kemungkinan saya masih bisa ember. Keceplosan ada, bener ya Bapak Ibu ya? Atau Bapak Ibu suami istri kalau curhat, mungkin Bapak Ibu salah satunya yang curhat pasti bisa nggak sengaja ember juga ya ke siapa lah gitu ya, bener ya? Kayak saya lagi ember nih, lagi saya curhat misalnya kok istri saya hari ini nggak masakin saya yang saya mau gitu, ember kan? Jangan bilang siapa-siapa. Tapi masalahnya kalau saya bilang kayak gini, nanti Bapak Ibu pasti akan kalau ketemu bini saya, apalagi Bu Cincin nanti kalau ketemu, lo tahu nggak? Itu loh yang namanya Pak Michael itu kemarin waktu di atas mimbar ngomongin kamu nggak masalah dengan saya. Tapi kalau sama Tuhan nggak akan mungkin ember Bapak Ibu, ya kan? Makanya kenapa saya sekarang ya belajar untuk curhat sama Tuhan. Curhat aja. Curhatnya kayak gimana ya? Doa itu nggak usah yang aneh-aneh gitu loh. Terus kalau kita ditanya doa yang benar nggak kayak gimana? Nggak ada yang benar. Doa yang benar adalah hati kita kalau kita ngomong Tuhan. Ya udah, seperti seorang anak kepada Tuhan, seperti anak-anak kita yang ketika pipi minta dong dibeliin apa gitu loh. Papi Tony tolong beliin aku rumah dong. Pasti kalau aku anak bener pasti dibeliin sama Pak Tony rumah juga. Gitu ya Pak ya. Iya kan? Minta aja. Ya kan? Ada mintalah, carilah, ketuklah. Itu ada di Matius 7 ayat 7 kalau saya nggak salah. Curhat aja sama Tuhan. Curhatnya kayak gimana? Curhat yang biasa aja. Nggak usah yang aneh-aneh gitu loh. Nggak harus bertekuk lutut, nggak harus teriak-teriak, nggak harus Tuhan, ya biasa aja. Seperti kita pribadi dan biasanya kita kalau lagi curhat gimana rasanya? Pertama itu berdoa Bapak Ibu. Itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Itu adalah caranya kita sharing, kita curhat, kita minta, kita mohon, dan kita ngemis-ngemis yang kepada Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Jadi pertama itu setiap bangun pagi ya Bapak Ibu, saya itu kalau doa itu diam-diam Bapak Ibu. Istri saya ada di samping kanan saya balik badan, saya doa. Makanya bini saya nggak akan pernah tahu saya lagi doa apa enggak. Yang tahu nanti Bu Cici boleh cek ke bini saya, pasti Pak Michael nggak, yang namanya Komai pasti nggak pernah doa. Karena saya nggak mau memamerin doa saya di hadapan istri saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang mesra ini pasti doanya bersamaan Bapak Ibu. Karena di sini aja Bapak Ibu lihat duduknya kiri kanan loh Bapak Ibu. Tiada yang dapat memisahkan saya dan dirimu. Sosial banget. Sama, bukan hanya couple yang di sini aja Bapak Ibu, yang di situ loh. Ya kan depan belakang Bapak Ibu. Pak Tony itu sengaja di depan jadi garda terdepan ya, kalau istri saya diapa-apain tak gebukin dulu. Ya kan nggak jauh-jauhan Bapak Ibu. Kalau saya istri saya di mana ya? Bener, kalau saya tipe orang yang kalau doa itu saya nggak kasih tahu ke siapapun. Saya balik badan, Tuhan gimana nih hari ini? Saya harus gimana nih? Ya kan kayak misalnya saya waktu itu mau tesis Bapak Ibu, grogi kan, tetap grogi juga. Sama Bapak Ibu, tadi pagi saya juga grogi Bapak Ibu. Groginya kenapa Bapak Ibu? Karena hari ini saya ditugasin khotbah Bapak Ibu.
Dan groginya saya harus korban di Bapak Ibu yang sudah oke semua nih. Semuanya awesome person di sini. Ya kan, dan saya aduh nervous beneran. Makanya saya siapin contekan juga Bapak Ibu. Oke. Kedua, nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, kedua apa yang kita lakukan Bapak Ibu selain kita berdoa Bapak Ibu? Ada yang tahu jawabannya Bapak Ibu? Yang kedua yang selalu saya sampaikan ke istri saya adalah, Lin, kalau kamu mau tahu hatinya Tuhan, ya, bukan hanya sekedar mendengar khotbahnya pendeta di hari Minggu. Kalau kita mau tahu hatinya Tuhan, baca Alkitab. Semua isinya Tuhan kita bisa temukan di Alkitab. Dari kitab Perjanjian, dari kitab apa? Mula-mulanya apa? Jangan lupa, saya sengaja salah dikit biar ditegur sama Bapak Ibu. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mau tahu Tuhan galaknya di mana? Ya kan, sampai Tuhan begitu cintanya sama kita, ada di momen apa yang kita bisa rasakan hadirat Tuhan di dalam Alkitab Bapak Ibu. Makanya saya bilang ke istri saya, Lin, kamu nggak usah terlalu mengagum-ngagumin yang namanya pendeta X, Y, atau Z, ya kan? Karena belum tentu kebenaran mereka itu lebih benar daripada yang namanya isi Alkitab Bapak Ibu. Tapi kalau kita bahas tentang Alkitab, nggak ada yang salah Bapak Ibu. Benar atau betul? Iya. Ya kan? Tuhan itu bisa marah. Ada nggak di Alkitab? Ada. Tuhan itu pencemburu. Ada nggak di Alkitab? Ada. Tuhan itu yang paling baik. Ada nggak? Ada. Ya, ada contoh-contohnya. Ya, bahkan di Alkitab ya, saya kadang sampai merinding Bapak Ibu. Cerita tentang Alkitab ya itu, kayak misalnya saya pernah baca cerita Musa. Saya sering bertanya saya tanya sama Tuhan, ini terjadi pembicaraan saya dengan Tuhan. Tuhan, kenapa Musa nggak diizinkan untuk masuk sampai ke tanah yang diperjanjikan sama Engkau Tuhan? Susah loh nanti bangsa Israel, setuju nggak? Bebalnya setengah mampus, setuju nggak Bapak Ibu? Apa kurang baik hidupnya dia? Benar ya Bapak Ibu ya? Nggak usah kerja dikasih makan, nah, kalau hujan dikasih tudung awan. Ya, bahkan ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan, aku udah bosan dimakan mana? Tuhan kasih apa? Burung puyuh. Benar nggak Bapak Ibu? Apa kurang enaknya bangsa Israel? Tapi tetap aja bersungut-sungut. Ya, apalagi menyembah berhala. Oh my God. Tapi bangsa Israel itu mirip-mirip kita nggak sih Bapak Ibu? Kita kadang niru nggak kelakuan bangsa Israel Bapak Ibu? Nah, sama, saya juga Pak. Makanya saya selalu bilang ke istri saya, nggak ada pendeta yang sempurna. Demikian juga suamimu, babe. Saya dibilang, Komai mau khotbah di atas mimbar, Komai sendiri aja masih nggak sempurna, banyak dosanya. Kemudian suamimu penuh dengan dosa, makanya butuh didoain sama kamu sayangku. Dan saya nggak malu menyatakan kalau saya bukan manusia sempurna, karena saya bukan Tuhan. Ya, jangankan pendeta aja bisa jatuh, apalagi saya Bapak Ibu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi menurut saya berdosa itu hal yang wajar, tetapi memanjain yang namanya dosa itu nggak wajar Bapak Ibu. Oke? Dosa itu nggak dimanja, nggak boleh dimanjain dalam hidup kita. Kalau kita berdosa, cepat tobat, minta ampun. Saya pernah jatuh, sering jatuh dalam dosa. Biasa cowok kan Pak, sering jatuh dalam dosa kan, waktu dulu masih single belum punya bini Pak. Sering, Gesa mungkin merasakan dosa-dosanya itu. Wah ya udahlah, cepet-cepet lah, Tuhan ampuni ya, Tuhan ampuni, karena saya sering lupa hilaf dengan apa yang saya lakukan. Oke? Curhat aja sama Tuhan.
Oke, terus bacalah Alkitab Bapak Ibu, karena Alkitab itu adalah isi hatinya Tuhan Bapak Ibu. Oke, nggak ada sumber lain kalau mau cari apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, hanya sumbernya cuma satu, di Alkitab. Nggak ada di buku lain Bapak Ibu. Ya, sumber dari segala sumbernya Tuhan adalah Alkitab Bapak Ibu. Baca. Ada nggak Bapak Ibu yang di sini sudah baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu selesai? Ada? Angkat tangan? Saya sudah, saya juga sudah, tapi kadang lewat aja Pak Bapak Ibu. Sekedar info, oh sekedar bangga. Wah, Mami saya udah selesai baca Mazmur, Mami saya udah selesai baca ini. Hanya sekedar info aja, sekedar sombong, sekedar wah pengen pamerin kalau saya sudah baca. Tapi saya nggak tahu, saya nggak ngerti kadang. Makanya kenapa Bapak Ibu tahun ini saya baca ulang lagi. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Hari ini saya baru selesai baca sampai masih di kitab Mazmur Bapak Ibu, belum sampai Wahyu, masih jauh itu. Tapi nggak apa-apa, itu program 365 hari saya baca Alkitab. Tapi Bapak Ibu, ya ketika saya baca tahun ini beda banget. Ya, saya menemukan rasa-rasa yang beda lah pokoknya. Ya, nggak ada yang, maksudnya rasa yang nggak pernah saya temukan selama saya baca di dulu-dulu, di sebelum-sebelumnya Bapak Ibu. Saya bisa dapat hikmat. Oh ya, kenapa Abraham nggak percaya sama Tuhan? Kenapa Abraham harus meniduri yang namanya Hagar? Benar kan? Hikmat itu masuk ketika saya baca lagi. Tadi Musa udah ya, oke. Terus apa lagi? Yang paling yang menurut saya yang salah satu yang paling romantis, karena saya suka baca puisi Bapak Ibu. Saya suka nyanyi lagu melo-melo, Yesa paling tahu itu. Ya, saya sempat baca yang namanya kitab Ayub. Gila, Ayub itu ya ketika detik-detik dia menderita luar biasa. Tulisannya syairnya romantis banget. Oh, lebih romantis dari lagunya Keisha, Yesa. Romantis banget loh rupanya Ayub. Nah, saya dulu baca Ayub ya sekedar baca Ayub aja, kasihan, tokoh yang paling kasihan kan, yang katanya konon yang paling taat sama Tuhan. Kenapa sama Tuhan dikerjain? Kenapa Tuhan membiarkan iblis untuk ngerjain Ayub? Tuhan jahat dan habis. Sekarang berubah haluan saya ketika saya baca ulang lagi. Tuhan itu sebenarnya bukan mencobain Ayub. Tuhan itu sebenarnya pengen nunjukin ke iblis, kalau yang namanya Ayub, lu mau cobain sampai apapun juga nggak akan pernah mendustakan Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Wah, gila banget. Puisinya ketika dia sudah hopeless ya, puisinya dia sampai udah bilang, Tuhan ambillah, intinya yaudah ambillah nyawa gue cepet-cepet Tuhan. Tapi kan aku ini nggak dosa Tuhan, aku nggak pernah berbuat dosa di matamu Tuhan, bla bla bla. Oh, gila. Saya baru tahu tahun ini begitu romantisnya seorang Ayub Bapak Ibu. Nah, kita tahu itu semua adalah bagaimana? Adalah ketika kita baca yang namanya Alkitab. Dan lanjutannya adalah kita renung sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang mau berhasil? Siapa yang mau beruntung? Saya juga, tapi saya lupa angkat tangan karena saking semangatnya. Jadi kalau kita mau beruntung, kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil, baca yang namanya Alkitab. Dan habis itu bukan hanya sekedar baca Bapak Ibu, dipikirkan, direnungin. Makanya saya kadang bilang, saya curhat ini, saya mirip kayak Musa. Orangnya emosional Bapak Ibu. Sedihnya Musa itu cuma satu, dia emosional. Setuju nggak Bapak Ibu? Apa kurang taatnya Musa sama Tuhan? Menurut Bapak Ibu, Musa taat nggak sama Tuhan? Taat banget. Tapi apa yang bikin Musa nggak masuk ke tanah perjanjian Tuhan Bapak Ibu? Ayo, yang sudah baca cerita perjalanan Musa dari Mesir ke tanah perjanjian Tuhan, apa yang bikin Musa nggak berhasil masuk ke tanah Kanaan? Karena emosi.
wah Michael banget itu. Tanya Bu Cincin, tanya Pak Tony, kalau saya lagi emosi ya marah-marah aja. Tapi gila, ketika saya baca Musa, ya ampunilah Tuhan karena aku tidak tahu apa yang aku perbuat. Kadang aku emosi Tuhan, biasa manusia Tuhan. Wong aku digituin sama orang, wong aku dikerjain sama aku, wong aku diomongin padahal aku nggak seperti itu. Musa itu cuma karena emosi turun, ya ambil 2 batu kan. Batunya apa? Tulisannya Bapak Ibu pasti ingat 10 perintah Tuhan. Tapi saking emosinya, satu, dia ngebanting yang namanya 2 batu itu ketika ngelihat bangsa Israel menyembah berhala. Itu satu. Kedua apa? Tuhan cuma suruh bilang, kamu ambil tongkat, ketukin aja. Ketuk aja, nggak usah emosi ya. Ya, ketukin aja, pasti bukit itu keluar Tapi Musa emosi kan? Sama kayak saya Bapak Ibu. Waduh, Tuhan kok Tuhan galak sama Musa? Kalau Tuhan aja galak sama saya, Musa gimana sama saya? Ya kan, mau saya nggak bawa bangsa Israel keluar dari bangsa. Musa aja awesome banget, begitu sabarnya Musa 40 tahun melayani yang namanya bangsa Israel Bapak Ibu. Kasih spasi. Setuju nggak Bapak Ibu? Capek nggak melayani bangsa Israel? Capek. Kalau bahasa Hokkien jasimkuah. Bahasanya apa? Ini apa? Kalau bahasanya orang Medan jasimkuah. Makan hati Yesa bingung karena dia nggak ngerti. Ya makan hati kan? Ya ampun bangsa Israel, ampun. Menurut bangsa yang nggak tahu diri, kata Musa. Andai kalau saya Musa, mungkin saya akan bilang seperti itu. Ya kan? Ya, gara-gara Musanya cak simkwa, emosi dia, marah dia. Tuhan padahal suruh dia ketok aja, santai aja bro, kata Tuhan kan. Tapi dia nggak santai, karena emosi ngelihat bangsa Israel kelakuannya kayak gitu, dia emosi. Selesailah. Makanya Musa nggak masuk ke bangsa Israel. Tak renungin Bapak Ibu. Ya ampun Tuhan, saya mau belajar sabar, tolong ya. Kasih saya hati yang lebih sabar lagi hadapin siapapun, termasuk dan khususnya hadapin istri saya tercinta Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu saya cinta banget sama dia, tapi kadang saya nggak sabar sama dia. Curhat lagi Pak, Bu, jangan ngomongin, jangan kasih tahu istri saya ya Bapak Ibu. Ya, jadi satu kita apa? Berdoa. 2 kita baca Alkitab. 3 kita renungkan. Dan 4 kita lakukan. Just do it. Oke? Simple bukan? Mari kita buka ayat just do it-nya. Roma 12 ayat 11. Saya baca ya, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarkan rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Makanya waktu Bu Cincin ngomong, Mike, nanti kamu tampil ya. Aduh, sebenarnya saya bilang, boleh nggak jangan saya Bapak Ibu? Nggak siap, nggak pede, grogi saya. Tapi akhirnya saya berhasil tampil di depan Bapak Ibu. Hebat, yang hebat siapa Bapak Ibu? Tuhan yang mampuin saya. Bahkan Yesak tahu tuh. Yesak lagi di Singapura, lagi holiday Bapak Ibu. Saya malahan ganggu beliau. Saya telepon Yesak, gimana nggak sih? Curhat saya ke Yesak, karena dipanggilin nama Yesak kan. Dalam hati mungkin Yesak ini yang namanya Michael mengganggu saya lagi holiday sama pacar saya, sama keluarga. Beliau pergi ke Singapura bukan hanya dengan pacar tapi keluarga pacar, jadi siap-siap diresmikan itu. Ya, jangan kendorkan kerajinan kita untuk berjalan di dalam koridor Tuhan. Amin. Setuju nggak Bapak Ibu? Kenapa kita
kita harus berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan, Bapak Ibu. Kita ingat lagi janjinya Tuhan. Kalau kita setia, apa janjinya Tuhan? Kalau kita taat, apa janjinya Tuhan? Kalau kita nurut jadi anak kesayangannya Tuhan, apa janjinya Tuhan? Mari kita buka. Tuhan bilang di Filipi 4 ayat 13, hari ini Bapak Ibu ada yang datang dengan masalah? Semuanya ada masalah? Ada yang gak punya masalah? Coba yang gak punya masalah angkat tangan. Ibu? Oh enggak, katanya, ampun. Ada yang gak punya masalah enggak? Saya hari ini datang pun saya masih punya masalah. Masalahnya adalah Bu Cicing tahu saya pengen beli rumah satu lagi tapi duit gak ada. Curhat lagi kan? Saya datang juga ada masalah, ya kan? Masalahnya adalah istri saya gak hadir, padahal saya udah ngundang dia hadir. Masalah, hal simple things, right? Saya yakin Bapak Ibu di sini pasti datang juga dengan masalah. Cuma masalahnya kita kesampingkan dulu, karena kita bawa lebih ke arah kita mau dekat sama Tuhan dan kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Tapi ingat janji Tuhan. Ya, di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat ku tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Udah, give it to Him. Setuju gak? Serahin aja lah kekhawatiran kita. Ya, kita serahkan seperti Pak Chandra, awesome kesaksian. Serahkan aja sama Tuhan. Siapa yang nyangka asuransi dia berguna bagi nusa dan bangsa? Ya kan Pak? Siapa yang nyangka ketika Bapak masang pen apa yang di belakang sumsum itu nggak akan langsung berdiri Bapak? Saya tahu itu ceritanya. Tapi siapa yang nyangka Bapak mampu berdiri? Amin nggak Pak? Amin nggak Bapak Ibu? Siapa yang nyangka kita semua ada di sini Bapak Ibu? Bisa aja kita males kan Bapak Ibu? Hari Minggu harinya salah, hari Minggu harinya Tuhan. Cuma kadang kita ngecoret yang namanya Tuhan ada hari Minggu harinya keluarga. Dengan alasan keluarga, sebenarnya hari Minggu harinya me time, shopping, pacaran kayak Yesa. Sorry ya Yesa, jangan tersinggung Yesa. Biasa waktu saya masih single, hari Minggu itu harinya pacaran ya. Ya kan? Harinya kita ke mall, bener gak Bapak Ibu? Ya kan? Shopping, makan, hangout, kumpul-kumpul yang masih bujangan. Kalau yang sudah berkeluarga kayak saya, mau gak mau hari Minggu harinya karena hari Senin sampai Sabtu harinya orang lain. Hari Minggu mau gak mau 24 jam saya dilengketin terus sama istri. Setuju gak Bapak Ibu? Oke? Jadi nah, kita buka lagi Bapak Ibu. Dan kenapa kita harus lakukan semua itu mulai dari awal sampai akhir? Karena di Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita gak usah khawatir. Tuhan kasih kita kesehatan kok. Tuhan kasih kita cien kok. Bu Cici tahu saya hidup dari mulai nol ya. Siapa yang nyangka seorang Mike masih ada di dunia hari ini Bapak Ibu? Kisah hidup 40 tahun yang susah. Hari ini gak ada susah-susahnya. Tuhan yang siapin kok semuanya. Jalanku bukan jalan. Bahkan dulu mimpi saya nggak kuliah notaris Bapak Ibu. Saya itu dulu anak IPA Bapak Ibu. Curhat lagi. Saya dulu itu paling jago cuma mata fisika, kimia Bapak Ibu. Yang paling benci yang namanya hafalan. Biologi, PPKN, bahasa Indonesia, sejarah, geografi, ekonomi, semuanya dipelajari kan? Nggak ada enak-enaknya belajar itu. Tapi kalau namanya mata fisika, kimia, cinta banget saya. Harusnya saya masuk ke Industrial Engineering di National University of Singapore. Ujiannya susah Bapak Ibu. Susah, saya sampai ujian 2 kali. Versi pakai bahasa Inggris lagi. Matematika dia adalah fisika dasarnya kita. Ya, fisikanya mereka adalah fisika lanjutannya kita. Kalau saya bisa masuk, harusnya saya udah pergi waktu itu. Tapi Tuhan berkehendak lain lewat papa saya kena stroke. Papa saya nggak izinin saya pergi. Mau jadi apa main kalau ke Singapura. Tapi saya kan udah dapat beasiswa 80%, tinggal 20%.
loan from government, loan dari government. Tapi iya benar, kamu kuliahnya gratis. Makan kamu gimana, Mike? Kamu pikir Singapura murah? Apalagi papi butuh duit untuk perawatan stroke-nya beliau. Wah, terjadi perdebatan yang luar biasa antara saya, mami. Duet maunya saya sama mami tidak bisa mengalahkan keputusan papi. Paspor udah dibikin Bapak Ibu. Gak pergi ya gak pergi. Sedih gak? Sedih. National University of Singapore itu kalau Bapak Ibu tahu itu salah satu universitas yang terbaik yang ada di dunia. Di dunia Bapak Ibu. Tapi ya kalau Tuhan berkehendak lain ya sudah. Akhirnya saya hanya menunggu hasil UMPTN. Dulu zaman tahun 2000 Bapak Ibu yang segenerasi sama saya pasti tahu yang namanya ujian masuk perguruan tinggi negeri. Yesak mungkin udah gak di zaman itu lagi, karena Yesak lagi zaman-zaman berondongnya dia. Beda genre ya. Benar ya? Oh masih UMPTN ya? Oh iya, berarti kita tahu satu genre. Karena di otak saya Yesak itu muda banget. Sok tua saya Yesak. Saya ya waktu itu cuma simple. Pokoknya kalau saya nggak masuk UMPTN artinya di posisi itu saya udah nggak kuliah Bapak Ibu. Karena papi saya nggak punya dana banyak. Saya nggak daftar sekolah swasta satupun Bapak Ibu. Pilihan pertama saya teknik kimia UGM. Pilihan sengaja saya letaki pilihan ketiga saya teknik kimia USU karena saya nggak suka tinggal di Medan karena saya pengen menjauh dari keluarga saya. Oke. Pilihan kedua saya adalah ilmu hukum Unpad. Tapi Tuhan berkehendak lain, Tuhan letakkan saya di Fakultas Hukum Unpad dan Tuhan jadikan saya notaris hari ini Bapak Ibu. Siapa yang nyangka Bapak Ibu? Gak ada yang nyangka kan? Mungkin pemusik sudah mulai ke depan. Pemusik, ingat janji Tuhan itu indah, indah banget. Ya, terakhir ayat terakhir yang saya minta Bapak Ibu untuk buka yang namanya Matius 6 ayat 28. Sudah buka? Ayo kita baca bareng-bareng. Ini janji Tuhan. Inilah salah satu janji Tuhan yang Tuhan siapin buat hidup kita. 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Gak ada yang bilang amin? Amin. Tuhan aja siapin makanan buat burung. Apalagi kita anak kesayangan ini. Kayak lagunya Bu Cici, kenapa saya minta promosi keluar? Tuhan tahu. Semua tahu ya lagu ini ya, karena terakhir waktu saya sharing di ulang tahunnya PDDMB, saya nyanyi Tuhan Tahu. Kenapa saya suka lagu ini? Lagu ini mengingatkan saya kalau hidup saya sudah diberkati dengan sangat awesome sama Tuhan. Dan sudah saatnya kita semua harus bersyukur. Amin. Kalau Bapak Ibu yang bisa nyanyi, yuk kita nyanyi sekilas untuk lagu ini. Perhatikanlah. Bapak Ibu boleh ikut nyanyi ya. Perhatikanlah bunga batu di ladang Tuhan lihat tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya.
sangat bersyukur karena Engkau selalu memelihara kami semuanya ya Tuhan. Engkau menjaga kehidupan kami ya Tuhan. Engkau memberi kami makan ya Tuhan. Engkau merawat kami dengan sangat luar biasa Tuhan. Tuhan, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan. Sungguh-sungguh berterima kasih atas segala kebaikan yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Tuhan, biarkanlah firman di hari ini ya Tuhan selalu melekat dalam hati kami ya Tuhan. Selalu ada dalam kehendak kami dan pikiran kami ya Tuhan. Sehingga kami dalam setiap harinya nanti ya Tuhan bisa melakukan segala hal yang Kau kehendaki lewat perbuatan kami, lewat sikap kami, lewat tutur kata kami semuanya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.